Hai, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ada suara motor dulu. Akhirnya kita ketemu lagi di YouTube setelah beberapa saat aku istirahat dari konten di YouTube karena seperti yang sebagian teman-teman tahu, aku sedang ada proses menerbitkan buku ketiga, Menertawa Wayang Dunia Beri. Nah, kalau teman-teman mau sedikit mendengar cerita dari bagaimana proses menerbitkan buku, kenapa aku istirahat sebentar dulu dari konten di YouTube, ya karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai kemudian buku itu launching dan sampai ke tahap proses cetak gitu. Di antaranya adalah proses revisi yang kadang-kadang tidak cuma sekali karena ada beberapa typo atau kesalahan pengetikan, kesalahan ejaan, kemudian diksi-diksi yang tidak tepat. Jadi proses paling lama dari membuat sebuah buku itu adalah ada di penyuntingan. Jadi tektokan antara editor sama penulis gitu. Kemudian penentuan-penentuan ilustrasi, ide-ide yang dimunculkan, dan lain sebagainya. Jadi aku minta maaf, kemarin beberapa teman ada yang nanya kenapa belum konten lagi di YouTube. Ya karena itu salah satu alasannya. Dan sekarang alhamdulillah semua proses itu udah dilewati. Tinggal kemarin udah proses tanda tangan buku, sekarang tinggal menunggu proses cetak di percetakan gitu. Jadi aku mau ngucapin buat teman-teman yang kemarin udah ikutan pre-order buku Menertawa Wayang Dunia Beri, terima kasih banyak. Selamat menunggu bukunya, doakan lancar, semoga cepet nyampe ke rumah teman-teman. Oke? Mantap. Dan buat teman-teman yang kemarin belum ikutan pre-order buku Menertawa Wayang Dunia Beri, selebihnya bisa teman-teman pesan melalui toko-toko buku online atau nanti tunggu di Gramedia terdekat ya. Insya Allah akan masuk ke Gramedia seluruh Indonesia nanti atau ke Gramedia di kota-kota yang besar. Kota besar. Kalian gimana nih puasanya di sana, lancar kah? Mudah-mudahan saumnya lancar ya. Mungkin untuk beberapa teman perempuan nggak sepenuhnya lancar karena ada haid dan menstruasi ya. Untuk beberapa teman muslim semoga lancar, sehat untuk semuanya. Kemudian buat teman-teman yang non muslim, mudah-mudahan aktivitas kalian menjadi tidak terganggu karena puasa kami, puasa yang kami lakukan ini. Dan kita sebaiknya sebagai orang muslim itu tidak menuntut untuk toleransi kepada teman-teman yang non muslim. Maksudnya kalau misalkan teman-teman non muslim ada kurang sehat dan memang butuh makan, ya itu haknya mereka juga untuk makan secara normal, tidak seperti kita yang kemudian pindah jam untuk makan gitu. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang tulus dilakukan bukan karena bagaimana orang lain hidup, tetapi bagaimana kita menjalaninya sepenuh hati. Gitulah dakwah singkatnya. Aduh, ada rasa kangen memang untuk tampil di konten YouTube ini. Aku juga sadar beberapa lama ini cukup terabaikan ya di YouTube. Tapi memang begitulah. Aku juga karena kerjanya semuanya masih sendiri, belum punya tim, jadi harus ada platform yang direlakan dulu sebentar untuk kemudian fokus kepada hal yang lain yang lebih urgent gitu. Nah, sedikit cerita dari penerbitan buku ketiga aku ini, yang paling aku syukuri adalah bukan di launchingnya, bukan pada saat buku ini akhirnya terbit, tetapi pada proses dimana aku akhirnya berbuat sesuatu lagi. Ini cerita yang aku harap akan menarik untuk teman-teman dengar ya, karena beberapa di antara kita dulunya mungkin ada yang menempatkan bahagia itu pada saat kita menghasilkan sesuatu atau pada saat kita mencapai sesuatu. Nah, seperti yang sering kita ceritakan, sekarang kita sudah memindahkan kebahagiaan dan kesenangan itu kepada proses yang kita lakukan. Karena sebenarnya pada saat kita berproses, kita sedang menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau semua ini bicara tentang hasil, artinya kita tidak sedang menjalani hidup. Jadi hidup yang menyenangkan adalah ketika kita membuat sesuatu, ketika kita berproses di dalam sesuatu, atau ketika kita berjalan menuju sesuatu. Bukan berarti tujuan atau ketika sesuatu itu tercapai tidak menyenangkan, bukan berarti begitu, tetapi kita menyadari bahwa
ada bahagia, ada kesenangan, kemudian ada kepuasan di saat kita memulai sesuatu dan kita berproses di dalamnya. Mudah-mudahan aku menyampaikannya cukup baik ya. Sekarang kita lagi ada di era yang rentan untuk insecure ya. Banyak pencapaian orang lain bisa terlihat, sementara kita jadi terbiasa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, pada saat kita berbuat sesuatu, kita berproses di dalam sesuatu, itu akan membantu kita untuk mengurangi perasaan insecure. Karena kita sadar kita adalah manusia yang berbuat dan bergerak. Karena memori handphonenya udah mau penuh, jadi aku mau persingkat aja video ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih menghargai proses, lebih menghargai usaha, dan bersenang-senang di sana. Itu yang terpenting. Karena seringkali kita tidak merasa senang kepada proses, tapi kita terlalu mendambakan hasil. Semangat berproses, apapun